Selamat mengikuti kelas Sekolah Perempuan Jawa Barat. Bantu! Ini towel yang sebelah sini. Bantu. Ih, cepet. Bantu! Astagfirullah. Hampir lupa. Kumaha lamun gosong. Udah menira riweuh di dieu mah. Ai di luar gerak kaleh-kaleh. Nur, Jalu. Nur, Jalu. Kan dia tuh bantuan ibu. Gusti, aduh isi, gak ada yang bantuin aku dah. Ini. Bapak, Nur, ayo, kumpul di ruang tamu, ayo. Bapak, si Bapak, Nur. Jalu, udah dulu atuh main gamenya, simpen heula ponselna. Mana deh si Bapak sama Nur? Nur. Udah Nur, pokoknya mah Nur duduk dulu, sok. Si Bapak deh hararese pisan. Bapak, Pak. Aya naon, Ibu? Teriak-teriak. Sok, Bapak duduk dulu ayeuna mah. Hayu. Ibu teh pengen ngobrol ini teh dak. Sok, kumaha? Sok ya, Ibu mau nanya. Hari pagi ini teh, kalian semua teh pengen pada sarapan kan? Nah, tuh Jalu sama Nur teh sama Ibu dipanggil-panggil, menikeun ka diem aja. Gak tahu apa ya, Ibu teh di dapur menikeun ka paciweuh pisan. Nya Ibu teh masak bari nyetrika. Ai kalian menikeun ka kalah-kaleha. Nah tuh teh dengerin, dah kan aku mah lagi sibuk. Pasti teh cuma tiduran. Nah, jadi teteh, kan kamu yang lebih dekat ke mama. Dah masak mah kan bukan tugas laki-laki tapi perempuan. Mana ada ya masak itu cuman buat perempuan. Nih, kalau di restoran-restoran di luar juga, itu tuh yang masak ya pada laki-laki. Mana aku tahu. Laki-laki itu kan tugasnya menafkahi keluarga kayak bapak. Ya udah. Tapi teteh ini mau jadi perempuan pembisnis atau kepala perusahaan. Mana ada cewek jadi kepala. Kepala itu kan tugasnya laki-laki. Contohnya bapak jadi kepala keluarga sekarang. Itu mah kamu mau enaknya aja. Jalu, Nur, udah kalian teh kalah berantem ini teh. Bapak lagi kalau diem aja bukannya nenangin barudak. Oh iya. Udah sini ya, Ibu jelasin. Jalu, Nur. Jadi, kalau perempuan dan laki-laki itu jenis kelaminnya memang beda. Jelas itu mah. Yang menyusui dan melahirkan itu perempuan tugasnya. Dah soalnya perempuan yang punya rahim. Yang jadi kepala keluarga itu tugasnya laki-laki. Nah tuh teh dengerin. Nah, beda lagi kalau gender.
Gender mah perempuan dan laki-laki teh harus setara. Perempuan sama laki-laki itu mulai dari tugas, bisa juga pekerjaan, atau hak dan kewajiban dalam keluarga itu bisa setara. Benar kata Teteh tadi. Tuh. Masak, nyetrika, itu ada bukan tugasnya perempuan. Semua orang juga berhak melakukan itu mah. Ya. Nah, untuk cita-cita, Jalu sama Nur juga kalau punya impian mah sok bebaskeun we cita-cita setinggi langit, mau jadi apapun. Iya, bener tah kata si ibu. Kayak Teteh tadi mau jadi apa? Kepala perusahaan. Benar. Bisa, sok bisa. Sama bapak sama ibu pasti didukung kan, Bu? Iya. Yang penting Teteh rajin bekerja, rajin belajar. Ya, giat belajar, jangan tidur wae. Jalu jangan main game wae. Rajin belajar. Gitu. Erin, emangnya kamu nggak tahu mau jadi apa? Deh, so tahu aku tuh punya cita-cita dari dulu. Jadi apa? Kepala keluarga. Atau itu mah bukan cita-cita, Jalu. Oh, Iya tuh Aa, itu mah bukan cita-cita deh, itu mah udah pasti. Sok atuh Aa harus punya cita-cita kayak Teteh. Ya. Iya, atuh. ya udah deh, nanti aja aku cari lagi di internet cita-cita. Bisa. Iya, banyak di internet cita-cita masuk. Cari ya. Oh iya Pak, Ari, emang kalau pembagian tugas Bapak sama Ibu di keluarga itu gimana? Ari pembagian tugas mah di keluarga sebetulnya sama saja. Memang selain Bapak nih ya, Bapak sebagai kepala keluarga, ya sebagai kepala keluarga, tapi tugas mah sama saja. Gampangnya gini, Bapak mah sebagai pelindung keluarga, Ibu sebagai perawat keluarga, gitu. Iya. Ibu sama Bapak juga punya tugas yang sama-sama harus dilaksanain. Ya, bisa mencari nafkah, terus juga bisa untuk melindungi keluarga. Gitu. Astagfirullah. Kenapa Ibu? Jamnya? Udah jam segini geningan. Tadi teh pan Ibu lagi masak ya. Ibu teh lupa belum dilanjutin. Bukan tuh sarapan kita. Ya, gak jadi sarapan dong kita. Atuh udahlah, gini weh. Kan tadi udah dijelasin. Tugas kita semua sama ya di dalam rumah itu. Gimana sekarang tugas kita adalah membantu ibu memasak. Bener. Gitu. Iya. Teteh nyetrika. Bisa. Teteh nyetrika. Jalu sama bapak masak, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Halo para kesayangan DP3AKB, selamat datang di pembelajaran Skoper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Saya Dr. Gianti Gunawan, MPSI Psikolog, Master of Trainer Skoper Cinta, akan menyampaikan dan berbagi ilmu mengenai pengenalan kodrat laki-laki dan perempuan, serta kesetaraan keadilan gender. Para pejuang perempuan di Jawa Barat, mari kita mulai kelas ini. Pokok bahasan kita kali ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Yang kedua adalah hak dan kewajiban suami istri. Yang ketiga adalah definisi kesetaraan gender. Serta terakhir, penerapan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui, perempuan dan laki-laki memiliki karakteristik fisik bawaan yang tidak bisa diubah, serta memiliki sifat atau karakter yang melekat, sehingga menentukan identitas mereka. Karakteristik sifat bawaan tersebut misalnya, yang pertama,
Ciri-ciri biologis di mana laki-laki memiliki jakun, sedangkan perempuan memiliki payudara dan rahim. Berdasarkan ciri-ciri jenis kelamin tersebut, perempuan dan laki-laki memiliki konsekuensi atau akibat yang harus dijalani. Misalnya, karena perempuan memiliki rahim dan payudara, maka perempuan bisa melahirkan dan menyusui. Sedangkan laki-laki memiliki hormon testosteron yang membuatnya memiliki otot yang kuat serta tulang yang kuat sehingga memungkinkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Yang perlu digarisbawahi, perbedaan laki-laki dan perempuan akan mempengaruhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Sedangkan yang kedua, profesi yang identik yang biasanya dilakukan laki-laki, misalnya saja pekerja tambang. Untuk perempuan contohnya adalah bidan. Untuk peran dalam rumah tangga, laki-laki dianggap sebagai pelindung keluarga, sedangkan perempuan adalah perawat keluarga. Artinya, pelindung keluarga, laki-laki berperan untuk menjaga ibunya dan saudara perempuannya. Apabila ia sudah menikah, maka ia akan melindungi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, laki-laki harus sehat, menjaga kesehatannya dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga, serta menghindari perilaku yang berdampak buruk bagi kesehatan. Di sisi lain, perempuan sebagai perawat keluarga memiliki peran untuk merawat ayah, ibu, dan saudaranya. Kelak ia akan mengandung seorang bayi, melahirkan dan merawatnya hingga anak-anaknya besar. Oleh karena itu, perempuan harus juga menjaga kesehatannya dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga, serta menghindari perilaku yang berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, dalam pendidik keluarga, laki-laki diibaratkan gunung yang tinggi. Artinya, ia harus memiliki pendidikan yang tinggi agar dapat mendidik anak-anaknya kelak. Laki-laki juga harus pandai, rajin belajar, memiliki pendidikan setinggi mungkin, dan motivasi yang tinggi untuk berhasil. Sedangkan perempuan dianggap lautan yang luas. Artinya, ia harus memiliki wawasan yang luas agar dapat mendidik anak-anaknya kelak. Maka dari itu, perempuan pun harus pandai. Dan sebagai pencari nafkah dalam keluarga, laki-laki harus mencari nafkah untuk membiayai keluarganya dengan nafkah yang halal dari usaha yang benar. Karena itu, laki-laki harus bekerja, memiliki pendidikan yang baik agar mudah mencari kerja. Selain itu, memiliki moral yang baik agar ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga tidak terjerumus pada perilaku korupsi. Seorang perempuan pun diharapkan dapat membantu suaminya dalam mencari nafkah yang halal. Oleh karena itu, perempuan diharapkan juga bekerja dan memiliki pendidikan serta moral yang baik. Nah, ada beberapa karakteristik laki-laki dan perempuan yang sifatnya tidak tetap. Jadi, bisa dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan. Contohnya, perempuan mungkin lemah akan sesuatu, tapi pada satu sisi perempuan memiliki sisi kekuatan yang membuatnya tangguh dan dapat menaklukkan yang lainnya. Istilah gender seringkali tumpang tindih dengan seks atau jenis kelamin, padahal dua kata itu merujuk pada bentuk yang berbeda. Seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Alat-alat biologis tersebut tidak dapat dipertukarkan sehingga sering dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan dari Tuhan. Nah, gender bukanlah bawaan sejak lahir, tapi dibuat atau dibentuk oleh masyarakat. Peran gender adalah berbagai kegiatan yang dianggap sesuai, dilakukan orang berdasarkan jenis kelamin, dan peran gender merupakan cara masyarakat menentukan bagaimana sih harus menjadi laki-laki dan perempuan. Setiap masyarakat mengharapkan laki-laki dan perempuan dapat berpikir, berperasaan, dan bertindak dalam cara tertentu. Misalnya, perempuan diharapkan dapat bisa menampilkan sifat lembut, penuh kasih sayang, sedangkan laki-laki harus kuat, tegas, dan berani. Walaupun peran antara perempuan dan laki-laki berbeda, namun kedua peran ini sama pentingnya. Jika tidak ada perempuan, maka tidak akan ada generasi penerus. Dan jika tidak ada laki-laki, maka tidak ada orang yang saling menjaga perempuan. Yang perlu dilakukan adalah pembagian peran agar semua tanggung jawab dapat diselesaikan bersama-sama. Terdapat 5 hak perempuan berdasarkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Yang pertama adalah hak dalam ketenagakerjaan, di mana setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Yang kedua adalah hak dalam bidang kesehatan, di mana perempuan berhak mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keluarga berencana, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Yang ketiga adalah hak yang sama dalam pendidikan. Seperti salah satu poin perjuangan era Kartini, bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas. Yang keempat adalah hak dalam perkawinan dan keluarga, di mana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Terakhir adalah hak dalam kehidupan publik dan politik, di mana setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan harus mendapatkan kesempatan yang sama berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya. Namun, masih terjadi ketidakadilan bagi perempuan yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, adanya pembatasan kesempatan kerja karena alasan gender, adanya penomorduaan perempuan di masyarakat, contohnya saat pengambilan keputusan di kampung, biasanya diputuskan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tidak diikutsertakan. Yang ketiga, pemberian label negatif. Apabila seorang laki-laki marah, maka dianggap tegas. Tetapi apabila perempuan yang marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Nah, beban kerja yang berat pun merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Contohnya, ibu rumah tangga yang juga bekerja mencari uang, saat pulang ke rumah tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tidak ada pembagian kerja dengan suaminya. Nah, yang terakhir adalah kekerasan. Bisa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Contohnya, apabila terjadi pelecehan seksual di tempat umum, yang disalahkan adalah perempuan karena berpenampilan menggoda. Padahal banyak juga korban pelecehan seksual adalah perempuan yang menggunakan pakaian tertutup. Penting untuk diingat, apapun yang membuat kita merasa tidak nyaman karena perbuatan orang lain, itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan. Nah, para pejuang perempuan di Jawa Barat, kesimpulannya, tidak ada perbedaan pada laki-laki dan perempuan terkait kesempatan, hak, kewajiban, baik dalam pendidikan, pekerjaan, peran sosial, ataupun aktivitas. Untuk itu, perempuan perlu memberdayakan dirinya dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk dapat memanfaatkan kesempatan dan hak tersebut. Demikian penjelasan mengenai pengenalan kodrat laki-laki dan perempuan, serta kesetaraan gender yang dapat saya berikan. Salam sehat selalu dan jangan lupa, terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun serta tetap bahagia agar imun kita selalu terjaga. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan, saya akhiri dengan pantun, kuliah ke Bandung naik kereta karena semangat bangun negara. Sekolah perempuan meraih cita-cita, bina perempuan Jabar, berdaya, bahagia, dan juara. Kami ada untuk para perempuan Jawa Barat.